Bab 2, persiapan dan instalasi ya. Ini nanti akan saya jelaskan dari segi hardware, kira-kira kalau mau praktik apa aja, dari segi software, kalau mau praktik apa aja gitu ya. Kebetulan karena ini kan kita ngambil judulnya adalah ESP8266 dan ESP32 ya. Jadi di panduan ini juga nanti pembahasannya lebih banyak ke situ ya. Jadi tidak akan menggunakan board lain kecuali board ESP826 dan juga board ESP32. Oke, saya coba jelaskan. Nah, ini yang dibutuhkan ya. Pertama, teman-teman bisa menggunakan hardware ESP8266. Yang saya sarankan Nodemcho Amica atau Lolin. Kalau mau ESP32 bisa gunakan namanya ESP32 Duit Devkit ya. Jadi kalau mau nyari di Google atau di Tokopedia, ini gitu ya. Nah, ini opsional kalau mau pakai ESP Baseboard Seal Expansion yang pas relay. Ini sebenarnya produk saya ya. Jadi kalau mau pakai silakan, tapi ini opsional. Nggak pakai pun nggak masalah, tetap bisa gitu ya. Terus yang ketiga ada breadboard half size ya. Ini untuk mempermudah kita rangkaian. Ada kabel jumper, ada push button, ada lampu LED yang kecil gitu ya. LED sensor, resistor, kemudian kabel data micro USB. Ini mungkin penjelasannya akan coba saya jelaskan satu persatu ya. Kita mulai dari board ESP-RESIP, ESP826 dan ESP32. Jadi mereka itu bikin sebuah modul namanya ESP826 dan ESP32, dan salah satu board yang terkenal itu adalah 3 board ini ya, yang sering paling banyak digunakan untuk belajar ataupun yang total penjualannya mungkin paling banyak itu, paling laku lah di internet, board-board ini. Nah, board yang akan kita gunakan ini ada board.mco Amica. Ini pilihan ya, bebas mau pilih yang mana, ataupun teman-teman di rumah adanya apa gitu ya. Board.mco Amica atau Nodemcho Lolin. Ini menggunakan ESP826 ya, microcontrollernya. Nah, dan bisa juga gunakan ESP3 Duit Devkit ya, yang menggunakan microcontroller ESP32. Kurang lebih kayak gini bentuknya. Ini tuh cukup murah-murah harganya. Kalau yang Lolin, kalau coba aja cek di Tokopedia Nodemcho Lolin, kalau nggak salah ada harga yang 40 sampai 30 ribu lah, 40 ribuan lah. Kalau nggak naik harganya ya. Terakhir saya lihat ada yang harganya 40 ribuan untuk yang Nodemcho Lolin. Kalau untuk ESP32 mungkin akan lebih mahal ya. Untuk Nodemcho Amica juga akan lebih mahal. Mungkin sekitar 60, pokoknya masih di bawah 100 lah. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba belajar, budgetnya nggak terlalu mahal kalau menurut saya. Nah, terus, ini ada pin out yang berbeda yang perlu diperhatikan pada Nodemcho ya. Karena kan Nodemcho itu GPIO-nya tidak ditulis di board ya. Di board itu misalkan ditulisnya D0. Di Nodemcho itu di aslinya itu nggak GPIO-nya nggak D0 gitu, tapi di boardnya ditulis D0. Nah, teman-teman nanti bisa gunakan ini ya sebagai panduan untuk melihat GPIO-nya berapa sih. Kayak contoh misalkan jika GPIO-nya di dalam Nodemcho ini D0, nanti yang kita tulis di program itu pin 16 gitu ya. Karena GPIO-nya GPIO 16. Kayak gitu. Jadi kita kalau mau tahu lebih lengkap bisa cari aja di Google namanya .mco pinout, nanti kelihatan gitu ya GPIO-nya seperti apa aja. Karena nggak tahu dari produksinya kenapa, saya juga kurang tahu. Pokoknya di Nodemcho itu kalau di sini tulisnya D1, yang harus kita tulis di program khususnya Micro Python gitu ya, harus sesuai dengan ini. Kayak D1 5, D2 4, D3 0 gitu ya, D4 2 seperti ini. Jadi ada yang berbeda lah dengan penulisan program pin pada Nodemcho. Nah, terus selanjutnya, oh ya, ini mungkin mohon maaf sedikit promosi ya, saya memperkenalkan ESP Baseboard Seal Expansion Plus Relay. Jadi kami produksi sebuah seal relay, di dalamnya ada kayak apa, tujuannya sih untuk mempermudah rangkaian aja ya, untuk mempermudah rangkaian. Di dalamnya ada expansion untuk 5 volt, ada GND, ada 3 volt, ada input voltage ya, maksudnya ada regulator juga untuk tegangan 7 sampai 12 volt, tapi yang direkomendasikan 9 volt maksimal ya. Plus ada tambahan modul relay. Ini kita jual cukup murah kalau teman-teman ingin mendukung, mensupport gitu ya. Kelas robot boleh beli seal-nya ini dijual 45.000. Nah, terus mungkin kelebihannya kalau di internet itu kan kadang biasanya untuk Lolin ada khusus ini untuk Lolin gitu ya seal-nya. Untuk Amica ada khusus ini untuk Amica. Untuk ESP32 ini ada lagi boardnya gitu, biasanya bisa gitu. Nah, si seal ini kebetulan kita rancang, kita desain untuk bisa ketiganya ya, karena ketika kita teliti di antara board ini itu tuh ada kesamaan, makanya kita bisa bikin satu seal di mana bisa digunakan untuk semuanya gitu, untuk 3 produk ini ya, untuk Nodemcho Amica bisa, untuk Nodemcho Lolin bisa, dan juga untuk ESP32 juga bisa ya, seperti itu. Dan di pasaran ESP3 Duit Devkit itu biasanya harus neken dulu tombol N ketika ngupload. Nah, kita udah nambahin kapasitor,
supaya teman-teman kalau ngupload program itu nggak usah tekan end dulu gitu ya. Ya, mohon maaf nih, saya sedikit promosi ya tentang seal-nya. Nah, ini mungkin pinout-nya ya, seperti ini. Ini ada jumper buat enable auto upload-nya. Ini ada koneksi ke pin D5, dan kebetulan pin D5 tuh yang nyambung ke relay ya. Dan kebetulan pin D5 yang nyambung ke relay ini di non-MCU D5, di ESP32 juga D5 gitu. Jadi kita ngambil pin yang sama ya. Di ESP32 D5, di non-MCU juga D5, kayak gitu. Oke, nah selanjutnya breadboard ya, ataupun papan project ya, papan proyek. Ini nanti digunakan untuk membuat sebuah rangkaian elektronika tanpa harus nyolder dulu ya. Jadi rangkaian elektronika yang akan dibuat itu tinggal dipasang di atas ini gitu ya. Ini digunakan untuk mempermudah kita untuk melakukan pasang dan bongkar komponen pada rangkaian. Ya, nanti kayak gini. Yang perlu diperhatikan adalah pada breadboard itu ada bagian yang terhubung, ada bagian-bagian yang terhubung, yang tidak terhubung gitu. Kayak contoh, dari lubang sini sampai lubang ini terhubung ya. Jadi jangan sampai salah masang, dari lubang sini sampai ini juga terhubung. Kalau ini terhubungnya cuma segini-segini doang. Ya, ini sebagai panduan nanti kalau mau bikin rangkaian seperti apa gitu ya. Untuk menghindari hubungan pendek ya, jadi nanti pin pada komponen elektronika sebaiknya dipasang di bagian lubang breadboard yang tidak terhubung. Kayak misalkan kaki LED, berarti kan jangan dipasang di sini sampai di sini gitu ya, tapi dipasang di kaki ini sama kaki yang sebelahnya. Kayak gitu ya. Seperti itu. Ini untuk breadboard. Kemudian push button. Nah, ini pas praktek malam ini kita akan gunakan push button juga. Ya, push button ini adalah jenis rangkaian elektronika yang fungsinya itu untuk menghubungkan arus ya, atau tegangan ketika kita tekan, dan juga memutuskan arus ketika kita lepas ya. Nah, agar tidak terjadi bounce atau pantulan gitu ya, pada rangkaian push button itu harus ditambahkan resistor. Saya biasanya menggunakan 1K sampai 10K ohm ya. Tapi kalau misalkan tidak ada resistornya, ya teman-teman bisa diprogram secara pull up ya, tetapi tidak direkomendasikan ya. Jadi kalau misalkan resistor nggak ada nih, nyari-nyari nggak ada resistor, ya cukup push button aja nggak apa-apa, tapi harus menambahkan pull up di programnya, kayak gitu ya. Nah, cuman tidak direkomendasikan. Nah, untuk rangkaiannya, contoh rangkaiannya kayak gini ya. Jadi nanti kita pasang seperti ini. Ini ada bagian yang VCC nanti gitu ya, ada bagian ground dan ada bagian yang out. Bagian yang out ini adalah yang akan kita pasang ke microcontroller nantinya ya. Seperti itu. Oke, kemudian lampu LED. Kita pakai juga ya, tapi bukan LED yang di rumah ya, bukan LED yang besar. LED ini kepanjangan dari light emitting diode atau dioda yang memancarkan cahaya gitu ya. Nah, LED ini biasanya memiliki dua pin, dua kaki gitu ya. Umumnya kaki panjang itu positif, kaki yang pendek itu adalah yang negatifnya. Nah, jika ingin dikendalikan microcontroller gitu ya, kaki pendek bisa dipasang ke ground ya, kayak gini nih. Tapi ini menggunakan resistor ya, 220 ohm. Nah, kaki panjang ke pin digital. Jadi ini nanti ke pin digital itu, yang ini nih dipasang ke pin digital ya nantinya. Kemudian juga di praktek kali ini kita akan gunakan namanya LDR ya, kepanjangan dari Light Dependent Resistor. Ini adalah merupakan jenis resistor ya, resistor juga, tapi nilai hambatannya itu dipengaruhi oleh cahaya. Makanya kita sering gunakan LDR-nya sebagai sensor cahaya gitu ya. Nah, LDR ini karena resistor ya, otomatis dia nggak ada positif, nggak ada negatif. Jadi kalau mau masang di bolak-balik pun nggak masalah gitu ya, nggak akan apa-apa, nggak akan error, nggak akan apapun ya. Nah, untuk rangkaiannya bisa seperti ini. Ini kalau diperhatikan kembali rangkaian antara LDR dengan rangkaian ini hampir sama ya. Coba perhatikan. Hampir sama gitu, kakinya seperti ini, tuh hampir sama. Nah, ini PCC, ground, out. Ini saya biasanya gunakan yang 10K ya untuk resistornya. Kemudian resistor. Nah, ini resistor kita gunakan. Resistor ini adalah fungsinya ya untuk menahan atau menghambat arus listrik. Contohnya misalkan kita punya sumber power tegangan 5 volt. Kita ingin menyalakan LED 5 mm gitu ya, yang maksimal tegangannya ternyata 2,4 volt. Maka kita bisa gunakan resistor agar tegangan dan arus yang masuk itu sesuai dengan beban LED-nya. Ya seperti itu. Jadi kalau misalkan 5 volt langsung ke LED, ada kemungkinan LED-nya mati gitu ya. Maka kita gunakan resistor dulu supaya arus sama tegangan yang masuk itu bisa dihambat itu atau ditahan itu. Atau disesuaikan dengan beban yang diperlukan sama LED-nya. Kayak gitu ya. Ini untuk resistor. Nah, terakhir kabel data ya, micro USB. Rata-rata karena si non MCU ESP8266 ini tuh rata-rata ya, non MCU Amica, Lolin sama ESP32 tuh menggunakan micro USB. Jadi sebetulnya kalau pakai kabel Android juga bisa.
Tapi harus menggunakan yang kabel data ya, jangan yang kabel cas doang. Karena ada tuh yang kabelnya cuma dipakai ngecas gitu, nggak bisa dipakai untuk ngambil data. Nah, jadi pastikan pakainya yang kabel data. Ya, kayak gitu ya. Nanti digunakan untuk menghubungkan ke laptop ya, atau ke PC kita, untuk menambahkan dan mengedit program. Dan juga nanti kita bisa lihat output dari microcontroller ke laptop atau PC kita gitu ya. Nah, ini software yang perlu disiapkan. Ini udah saya kasih tadi ya, linknya sudah saya kirim ke chat tentang software-software yang harus disiapkan. Kalau mau ngedownload langsung juga boleh, ini saya kasih linknya. Ya, ada di sini ya. Kalau mau di screenshot dulu boleh. Tapi kalau nggak pun saya udah ngasih Google Drive-nya untuk semua software yang ini ya. Jadi ini pertama kita ada Tony IDE, ada USB driver, ada firmware MicroPython ya untuk ESP8266, kemudian ada firmware MicroPython untuk ESP32. Ya, nanti di-download dulu aja, termasuk yang Tony IDE-nya ya. Silahkan di-download dan di-install. Nah, saya akan jelaskan dulu sedikit tentang Tony IDE dan kenapa kita menggunakan Tony IDE. Karena biasanya orang-orang yang mengerti Python gitu ya, mereka langsung menggunakan kayak VS Code, PyCharm gitu ya, ataupun Anaconda dan sebagainya. Kalau saya untuk yang baru belajar seperti saya gitu ya, saya kan masih pemula ya di Python, jadi saya memilih menggunakan Tony IDE. Kenapa? Karena softwarenya ini bisa digunakan untuk membuat program Python yang cocok untuk pemula, dan dari segi tampilan bisa diperhatikan ya, nggak rumit, nggak neko-neko gitu ya, menu-menunya juga nggak terlalu banyak, jadi kalau untuk pemula cocok lah menggunakan Tony IDE. Tapi selain bisa digunakan untuk program Python, nah Tony IDE juga bisa digunakan untuk membuat program MicroPython, jadi komplit lah. Dan juga sudah tersedia fitur yang memudahkan kita untuk install firmware. Jadi di dalam Tony ini udah ada fitur yang kita itu kalau pengen install firmware, mudah lah, nggak akan sesusah kita nyari di Google gitu. Kalau nyari di Google kan ada harus install ESP tool segala macam, kalau di Tony enggak. Jadi dalam ini udah satu paket gitu, seperti itu. Plus juga kita nggak perlu install Python sebetulnya. Kalau kita sudah menggunakan Tony IDE, kita tidak perlu menginstal Python lagi. Karena Tony IDE ini kan IDE ya, bukan kode editor gitu, bukan kode editor kayak VS Code, kayak Sublime, tapi ini IDE. Jadi si softwarenya memang udah lengkap lah. Jadi kita kalau untuk Python, teman-teman atau rekan-rekan di sini nggak perlu install lagi, ya nggak perlu install lagi Pythonnya, karena sudah disediakan oleh Tony IDE-nya. Nah, ini bagian-bagian dari Tony IDE. Ini ada menu ya, di atas ada bagian menu. Nah, ini yang tombol ini untuk jalani program. Ini kode editornya, ini terminal atau shell ya, atau outputnya nanti ada di situ. Kayak gitu. Tony bisa dipakai di Linux, bisa. Cek aja ke tony.org, ada di Linux bisa, di macOS juga bisa. Oke, menginstal USB driver. Nah, kalau IDE-nya udah diinstal, langkah selanjutnya adalah menginstal USB driver. Ya, ini jika buat microcontroller khususnya tidak terdeteksi portnya ya, solusinya ya menginstal terlebih dahulu USB drivernya. Biasanya kalau di sistem operasi yang kayak Linux itu setahu saya nggak perlu install driver ya, biasanya langsung terdeteksi. Tapi kalau teman-teman kayak saya menggunakan Windows, itu terkadang kita harus install dulu drivernya. Nah, ini kalau menggunakan non-MCU Amiga atau ESP32 DevKit ya, ini biasanya menggunakan drivernya itu CP2102 kan ya, CIC-nya itu menggunakan CP2102. Nah, yang harus diinstal adalah CP2102 ya, ini ada linknya. Kemudian kalau menggunakan non-MCU Login, itu kan yang digunakan IC-nya CH340 ya, untuk upload programnya. Nanti silakan download installnya ya, yang CH340 gitu ya, sesuaikan aja. Kalau misalkan ada error ketika nginstal, di-uninstall dulu aja ya, di-uninstall dulu baru kita install. Kadang pas nginstal tuh ada error gitu ya. Nah, saran saya uninstall aja. Kemungkinan si Windows 10 ini udah udah mengenali cuman error, maksudnya si drivernya itu salah gitu. Makanya saran saya ya silahkan di uninstall dulu baru diinstal ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah menginstal firmware. Nah, tadi kan udah nginstal IDE udah ya, Tony IDE, nginstal USB driver juga sudah. Langkah ketiga adalah menginstal firmware. Nah, untuk menjalankan program MicroPython ya kita harus menjalankan firmware, itu harus menginstal firmware-nya terlebih dahulu ya. Nah, nanti disesuaikan ya untuk firmware-nya. Kalau misalkan menggunakan ESP32 ya nanti firmware ESP32 yang harus diinstal. Kalau gunakan ESP8266 ya berarti ESP8266. Boardnya apapun bebas, kalau menggunakan non-MCU Amiga, menggunakan menggunakan non-MCU Lolin, menggunakan Wemos D1 mini gitu ya, atau D1 yang lain sama. Kalau untuk
Pokoknya kalau IC-nya ESP8266, ya berarti gunakan ESP8266, termasuk ESP32 ya. Kalau nanti misalkan boardnya ada ESP32 dev kit, misalkan gunakan yang TTGO gitu ya, atau menggunakan ESP32 CAM, ya tetap nanti yang diinstal adalah ESP32, karena kan si modulnya menggunakan modul ESP32, kayak gitu ya. Nah, nanti saya demokan lah ya, cara misalnya, ya, kayak gini kurang lebih ya. Ini milih dulu gitu ya, interpreternya gunakan apa, jenis boardnya ya, kemudian portnya. Nanti saya coba ini kan. Oke, ini sisanya praktek sih. Ini sisanya praktek ya. Nah,